Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik novel. Novel merupakan bentuk karya sastra yang berbentuk prosa. Perlu diketahui bahwa karya sastra secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, novel merupakan karya sastra yang prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya dengan menunjukkan watak dan sifat setiap pelaku. Dan sebenarnya pengertian novel ini sering dipersaingkan dengan bentuk roman. Hanya perbedaannya, roman karya prosa fiksi yang panjang berupa rangkaian cerita kehidupan yang biasanya diakhiri dengan kematian tokoh-tokoh ceritanya. Nah, tentu pada pembahasan kali ini antara novel dan roman bisa diidentikan, bisa disamakan, yaitu bentuk karya prosa fiksi yang panjang. Yang kita bahas kali ini adalah unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membentuk novel dari dalam. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan para pelaku yang terdapat dalam cerita. Dilihat dari tingkat pentingnya tokoh, ada dua. Pertama, tokoh utama, tokoh senter dalam cerita. Yang kedua, tokoh tambahan, tokoh yang tidak selalu diceritakan. Yang kedua, tokoh dilihat dari pengembangan alur, yaitu pertama tokoh protagonis, tokoh yang disukai pembaca, atau tokoh yang bersifat pahlawan. Dan yang kedua, tokoh antagonis, tokoh yang tidak disukai pembaca, yang biasanya tokoh yang kontradiktif dengan tokoh protagonis. Berikutnya adalah penceritaan tokoh. Penceritaan tokoh itu ada dua. Pertama, penceritaan tokoh analitik, penggambaran tokoh secara langsung. Misalnya, pengarang menceritakan watak tokoh secara langsung. Ketika kecil dulu, aku mempunyai teman sepermainan bernama Lois. Dia perempuan cantik yang lugu, yang rambutnya lurus, hanya diikat satu kepang saja, dengan baju yang sangat sederhana. Tidak pernah wajahnya tersentuh oleh make up yang berlebihan. Itu penggambaran watak tokoh secara langsung. Yang kedua, dramatik. Itu penggambaran watak tokoh secara tidak langsung. Misalnya, tokoh A dengan tokoh B menceritakan watak tokoh C. Itu penceritaan tokoh secara dramatik. Atau menggambarkan tempat tinggal tokoh yang aut-autan, yang semrawut. Itu biasanya secara tidak langsung menggambarkan watak tokoh yang hidupnya tidak rapi. Yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam novel yang memiliki hubungan sebab akibat. Dimulai dengan penerangan peristiwa, pengarang memperkenalkan nama tokoh, latar waktu, latar tempat, dan mungkin latar sosial. Peristiwa mulai bergerak antara satu tokoh dengan tokoh lain, mulai berkomunikasi menuju konflik. Tokoh utama mulai menderita akibat perilaku tokoh lain, dan pada saat konflik merupakan puncak penderitaan yang dialami oleh seorang tokoh yang diakhiri dengan penyelesaian. Artinya penyelesaian di sini, apakah tokoh itu akan keluar dari kesulitannya atau melarut di dalam kesulitannya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah kedudukan pengarang dalam cerita. Misalnya, pertama, sudut pandang orang pertama, menggunakan kata aku atau saya. Sering kita menemukan cuplikan cerita pengarang menggunakan kata aku. Hampir 3 tahun aku meninggalkan kampung halamanku, meninggalkan kedua orang tuaku, adikku, dan orang yang sangat dekat dengan hatiku. Nah, itu orang pertama. Orang yang ketiga, pengarang menggunakan kata dia. Sudah 3 tahun dia meninggalkan kampung halaman.
Dia tinggalkan kedua orang tuanya, adiknya, dan orang yang sangat lekat istimewa di dalam hatinya. Masih menggunakan cara orang ketiga, menggunakan nama-nama tokoh. Sudah hampir 3 tahun Ruslan meninggalkan kampung halaman. Dia tinggalkan dua orang tuanya dan adiknya yang sangat ia cintai, atau orang yang sangat dekat dengan hatinya. Yang keempat, tema. Tema merupakan pokok pikiran cerita yang berkaitan dengan makna kehidupan. Tema ini akan bercerita mengenai bagaimana pokok-pokok yang ada di dalam cerita, baik tentang kehidupan sosialnya, kehidupan agamanya, termasuk juga kehidupan politiknya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yaitu latar. Latar merupakan tempat berlangsungnya peristiwa, baik itu berupa latar tempat, ataupun latar waktu, ataupun latar sosial. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa unsur intrinsik novel itu terdiri dari 5 bagian. Pertama adalah tokoh, kemudian ada alur, ada latar, kemudian ada tema, kemudian juga ada kerukan pengarang di dalam cerita. Demikian materi tentang unsur intrinsik novel, semoga bisa dipahami dari uraian yang singkat ini. Sebagai akhir, saya sampaikan sebaik pantun kilat, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Buah durian, buah yang sangat harum. Cukup sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.